Mari kita ulang dari awal. Selain itu juga melihat nama di atas surga. Gunakan kepada saya Tuhan, percaya buat berdoa buat malam hari ini. Kami melaksanakan ibadah konsel orang dia semua yang kami percaya biar kami melakukan ibadah pada malam ini dan kami bersungguh-sungguh untuk melakukan dan mendengarkan Tuhan Bapak di Bapak. Di tahu Tuhan kami terbatas Tuhan, kami percaya Bapak memberkati kami dan buat lagi juga hamba-Mu nanti akan menyatakan kebenaran firman-Mu dalam firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu
bisa kami mengerti memahami dan bisa menjadi aplikasi buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pada malam hari ini memberkati kami, pakai kami Tuhan, lebih setia dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Tuhan kita berdoa dan bersyukur. Amin. Ada sukacita? Sekarang kita menyanyikan satu lagu Vienna. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dari awal. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Dari awal lagu ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Ada sukacita, masih ada sukacita? Haleluya. Masih ada sukacita? Amin, amin. Amin. Oh maaf tadi itu jaringan.
sekali lagi kita akan mengangkat menyanyikan satu pujian yaitu Yesus Kekasih Waktu. Yesus Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, keluarkan lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gedang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mari kita ulang dari awal ya. Kita juga Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari sampai kebenarnya, keluarkan lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gedang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Bernyanyi, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di sebelumnya, mari kita akan menyanyikan satu lagu pujian. Firman-Mu kita bagi kakiku. Kita bagi kakimu dalam berjalan. Firman, kita bagi kakiku dalam berjalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisi. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Di jalan kita bagi kakiku dalam berjalan. Kita bagi kakiku. Firman, kita bagi kakiku dalam berjalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal kau di dekatku, besertaku selamanya.
di jalan. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada hambanya ya. Ya, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar anugerah-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan, yang boleh kami terima sepanjang hidup kami ini. Kami boleh menikmati setiap kasih karunia yang telah Engkau berikan. Bahwa setiap pagi kami boleh menikmati kasih yang baru di dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur juga oleh kasih-Mu mempersatukan kami untuk kembali beribadah dan mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu terus memprioritaskan Tuhan di dalam hidup kami, karena kami percaya bahwa Engkau sumber hidup. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau beribadah dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat kami pahami dan bisa menjadi rema dalam hidup kami, dan kami bisa aplikasikan dalam setiap perbuatan kami lepas pribadi. Ini hidup kami Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu, biarlah urapan dengan kuasa Roh Kudus-Mu yang terus menguasai hamba-Mu pada malam hari ini, sehingga hamba-Mu boleh berkata-kata karena campur tangan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali lagi salam. Shalom, shalom. Suaraku nggak putus-putus kan? Aman. Oke, ya teman-teman, pada malam hari ini saya berterima kasih ya, kesempatan telah diberikan kepada saya lagi oleh pengurus untuk mengambil bagian dalam pelayanan, khususnya di Komsel Timotius ini. Dan untuk itu saya mau menyampaikan sesuatu hal bagi kita, mengingatkan kita akan kehidupan kita bersama-sama dengan Tuhan. Pada malam hari ini teman-teman, saya akan menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dengan tema sesuai dengan yang ada di fellowship. Allah adalah prioritas hidup orang percaya. Sekali lagi, Allah adalah prioritas hidup orang percaya. Tentunya prioritas ini pasti kita mengerti semuanya apa yang maksud dengan prioritas itu. Tapi saya boleh memberikan secara pengertian secara etimologi buat kita, supaya kita lebih memahami nantinya kepada siapa prioritas itu. Nah, kata prioritas ini berasal dari bahasa Latin, yaitu prior, yang berarti lebih awal. Lebih awal atau yang lebih penting. Secara etimologinya, teman-teman, prioritas ini mengacu pada keadaan atau kondisi yang lebih diutamakan, diberi perhatian lebih awal, atau memiliki tingkat penting yang lebih tinggi daripada yang lainnya. Ini namanya prioritas. Nah, sekarang kalau kita berarti kita memahaminya bahwa prioritas ini adalah keutamaan dari segala sesuatu. Siapa yang lebih utama sesuai dengan tema Allah adalah prioritas hidup orang percaya. Kita sebagai orang percaya pasti memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, nanti saya akan kasih ayat yang mendukung untuk kita pahami lebih lanjut. Nah, untuk mendasari hal ini, teman-teman, saya ingin memberikan pemahaman buat kita, kenapa Tuhan menjadi prioritas utama dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, teman-teman, yang perlu kita tahu, siapakah Tuhan itu? Siapakah Allah itu? Allah itu adalah sang sumber. Sang sumber, sumber keselamatan, sumber kehidupan, sumber pengharapan, dan ketenangan di tengah ujian pun. Sumber pengetahuan, dia adalah maha tahu, maha kasih, bahkan pencipta alam semesta. Kalau kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan
kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan? Tentunya kita harus mengerti siapakah Tuhan. Untuk itu, kalau kita sudah mengerti Tuhan, lalu kita harus mengerti siapakah kita sebagai manusia. Siapakah kita sebagai manusia? Kenapa? Karena ini akan berlandasan bagi kita. Kenapa kita harus memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini akan berlandasan nanti. Lalu siapakah kita sebagai manusia? Yang saya tahu, yang paling umumnya pasti kita kenal siapa kita ini sebagai manusia, adalah kita manusia yang lemah. Satu, kita manusia yang terbatas. Dua, yang ketiga, cenderung berbuat dosa. Keempat, hidup dalam kedagingan. Itu adalah kecenderungan-kecenderungan kita karena kita sudah berbuat dosa, karena kita sudah lahir dari dosa, dan sehingga kita pasti akan cenderung untuk melakukan dosa. Nah, teman-teman, dalam ketika kita mengetahui siapakah Allah dan siapa kita, nah ini akan berlandasan. Justru kita sebagai yang lemah, kenapa kita memprioritaskan Tuhan? Supaya apa? Supaya kita yang lemah dikuatkan. Karena dia adalah sumber. Kalau kita menghendaki yang sumber itu kita prioritaskan, tentunya sumber itu akan membantu kita, menolong kita. Karena dia adalah sumber. Sumber itu pasti tidak terbatas. Dia ya, maha tahu segala sesuatu. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga di dalam kehidupan kita, Allah dengan manusia ini akan menjalin hubungan. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, dalam arti apa kita memprioritaskan Tuhan sebenarnya? Melakukan kehendaknya. Oke, ketika kita mengetahui siapa kita, maka kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus menyembah Dia. Kita harus melayani Dia. Lalu, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, akan dari segala sesuatu itu, karena kita utamakan Tuhan, manifestasinya apa? Perbuatan kita seperti apa? Tentunya perbuatan kita, karena kita melandasi semuanya dari Tuhan, maka mengutamakan kasih dalam setiap perbuatan, hidup dalam kebenaran, ketenangan, bersuka cita dalam penderitaan, melayani Tuhan. Nah, teman-teman, dari kita sebagai manusia dan manifestasi yang telah kita perbuat, itu berlandasan dari Tuhan. Karena kita telah memprioritaskan Tuhan, artinya kita mau Tuhan yang hidup di dalam kita, artinya mendiami, Tuhan diam di dalam kita, memimpin kita dengan spirit. Artinya roh Allah diam di dalam kita. Kalau kita baca di Yohanes pasal 15, dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu minta. Berarti kalau kita tinggal di dalam Dia, maka Tuhan juga akan tinggal di dalam kita, karena kita akan dipimpin oleh Dia. Bukan dari hasil perbuatan kita sendiri yang kita lakukan ini, tetapi manifestasi-manifestasi yang terjadi adalah kita akan mengutamakan apa yang dikehendaki Tuhan. Itu namanya, sehingga kita, karena kita berlandasan dari Tuhan, bahwa kita akan manifestasikan seperti contohnya berteman. Berteman dalam arti apa? Karena kita memiliki kasih, maka kita berteman kepada sesama kita. Karena kita memiliki kasih, maka kita hubungan-hubungan kita terhadap sesama kita akan jauh lebih baik. Karena kalau kita berlandasan dengan mungkin kemauan kita, mungkin hal-hal yang kita perlukan, contohnya kepada teman-teman kita, pasti ujungnya nanti kecewa. Ujungnya karena tidak dilandasi dengan keberadaan Allah tadi, tidak dilandasi, tidak memprioritaskan Allah dalam hidupnya. Memprioritaskan Allah itu adalah apa yang dikehendaki Allah, itu yang kita lakukan. Itu namanya memprioritaskan, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita akan menggali sebuah ayat Alkitab yang terdapat di dalam Filipi. Boleh kita buka ya. Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai ke-8. Sebenarnya itu satu perikop, cuman saya ambil hanya 2 ayat saja. Nah, saya akan bacakan bagi kita semua. Ayat 7, Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8. Kita akan memahami sosok rasul yang sangat
berpengaruh dalam ajaran kekristenan, yaitu Paulus. Dan kita akan bacakan ayat 7-8. Saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh luar biasa ya. Kalau kita terus memahami seorang tokoh yang sangat luar biasa dalam ajaran kekristenan, bahwa bahkan dia adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam ajaran kekristenan. Dia mengungkapkan autobiografinya. Autobiografi itu apa? Riwayat hidupnya. Bagaimana riwayat hidupnya yang sebelumnya mempunyai ajaran-ajaran tentang Keyahudian. Dia adalah ahli Taurat, salah satu ahli Taurat, dan dia juga salah satu ahli Taurat yang terkemuka. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa sih yang kita pahami di dalam perkataan Paulus ini kepada jemaat Filipi? Yang terjadi di jemaat Filipi pada saat Paulus menulis surat ini dengan tujuan karena Filipi ini sedang mengalami perselisihan antara jemaat di dalam. Makanya Paulus menegaskan supaya ada kesatuan hati, supaya tidak terjadi perpecahan di dalam jemaat Filipi. Dalam penulisan waktu itu Paulus di penjara, dan surat ini diberikan kepada jemaat Filipi melalui Timotius, anak rohaninya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh menarik ya perkataan dari Paulus ini, sehingga ini mengacu juga sebagai landasan kita memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Karena Paulus demikian mengutamakan hal-hal dalam memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa sih maksud dari perkataan-perkataan Paulus ini? Kita melihat konteks ini sebenarnya. Rasul Paulus ini mengemukakan bahwa segala hal yang mungkin ia anggap berharga dalam kehidupan sebelumnya, seperti status sosial, kedudukan, keturunan, pengetahuan, dan segala bentuk keunggulan duniawi lainnya, menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan kepentingan dan kekudusan mengenal Kristus. Mungkin kita akan tahu sejarah Paulus ya, bagaimana kehidupannya yang lama dan kehidupannya setelah berjumpa dengan Kristus. Nah, dan Paulus juga menekankan bahwa pengenalan akan Kristus dan hidup dalam iman adalah hal yang jauh lebih berharga daripada semua pencapaian duniawi. Pencapaian duniawi baginya, kehidupan yang sejati adalah yang berasal dari hubungan yang erat dengan Kristus dan keselamatan yang diberikan melalui iman kepadanya. Oleh karena itu, teman-teman, semua hal yang mungkin dianggap berharga dalam konteks duniawi menjadi tidak signifikan jika dibandingkan dengan hubungan spiritual dengan Kristus. Nah, sehingga teman-teman, dalam konteks ini, perkataan Paulus ini, semua dianggap rugi. Di ayatnya ke-7 itu, dia yang ke-7 itu, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang aku anggap rugi karena Kristus. Oleh Paulus bukanlah sebuah pernyataan mutlak bahwa segala hal dunia ini tidak memiliki nilai, atau artinya sama sekali tidak ada nilai, tapi lebih merupakan dia menegaskan dan akan tingginya nilai Kristus dalam hidupnya. Ia mengajarkan tentang prioritas yang benar dalam hidup, yaitu menempatkan Kristus di pusat segala-galanya. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan melihat bagaimana dua sisi, yaitu hidup lama Paulus dan hidup baru Paulus. Hidup lama Paulus menganggap semua hal dunia adalah keuntungan baginya. Bahkan yang dia lakukan untuk menganiaya orang-orang Kristen waktu itu adalah keuntungan baginya. Karena dia menganggap sudah melakukan apa yang dikatakan oleh hukum Taurat. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, Yesus mengatakan apa sama dia?
Kenapa engkau menganiaya saya, menganiaya aku? Nah, di situ dalam perjumpaan itu pertobatan Paulus terjadi di situ, teman-teman. Awal pertobatan itu terjadi. Dan kehidupan barunya kita melihat dalam konteks ini, semua yang menjadi keuntungan baginya dianggap rugi karena Kristus. Kenapa sih dianggap rugi dalam sisi segi semua itu, teman-teman? Karena kehidupan di dunia ini ternyata fana. Tidak ada artinya sebenarnya. Bukan berarti tidak berguna. Kita memang masih tinggal di dunia ini. Tapi ingat perkataan firman Tuhan yang mengatakan di Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah. Maka semuanya itu akan ditambah-tambahkan kepadamu. Artinya apa, teman-teman? Kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, maka perjalanan hidup kita itu tidak akan menggoyahkan iman kita dalam setiap keadaan pun. Karena kenapa? Tuhanlah yang menjadi pemimpin yang berperang di depan kita. Seperti Paulus, penganiayaan yang akan dia alami, teman-teman. Tetapi dia tak pernah goyah karena dia tahu dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Karena itu dia katakan di ayat berikutnya di situ, teman-teman. Maka dia mengejar, maka dia berlari untuk mencapai tujuan memperoleh hadiah. Di ayatnya ke-14 itu, teman-teman, boleh kita baca. Yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ternyata memprioritaskan Tuhan ini memang kita tahu memprioritaskan Tuhan ini harus. Tapi kadang-kadang kita memanajemen ke waktu kita pun, karena mungkin kita masih di dunia ini, kita memang perlu hal-hal duniawi, materialistis, kita perlu. Tapi kadang-kadang kita lupa. Kita lupa dalam setiap pekerjaan kita lupa Tuhan untuk menyertai kita. Kita lupa karena kita mengutamakan pekerjaan kita. Kita tidak tahu, kita lupa bahwa Dia adalah sang sumber. Seperti yang dialami Paulus di Filipi ini, bahkan di saat dia juga membutuhkan materialistis yang mungkin segi keuangan untuk mendukung pelayanannya, ternyata orang-orang Filipi ini membantu dia dalam segi material. Karena Tuhan juga memakai orang-orang Filipi untuk mendukung pelayanan penginjilan Paulus yang selanjutnya, teman-teman. Dan itu berarti Tuhan tidak mungkin kalau kita sudah mengutamakan Dia, Tuhan tidak mungkin diam setelah itu, teman-teman. Bahkan dikatakan tadi di ayat 3, di Matius pasal 6 ayat 33, semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Maka dari situ, teman-teman, yang perlu kita tahu juga, teman-teman, bahwa karena kita tahu sumber segala sesuatu itu adalah Tuhan Allah kita, maka yang perlu kita tahu bahwa di dunia ini kita hanya pengelola, bukan owner dari dunia ini. Kita hanya pengelola dari apa yang Tuhan berikan. Kalau kita menyadari posisi kita, maka kita tidak ada yang namanya iri hati. Kenapa, teman-teman? Setiap apa yang diberikan, talenta-talenta yang diberikan kepada kita, kita harus mengelolanya. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita harus mengelolanya. Karena itu yang memang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kalau seandainya kita tahu posisi kita bahwa kita bukan pemilik dari dunia ini, maka kita sadar bahwa apa yang diberikan Tuhan, inilah yang kukerjakan. Karena kita adalah sebagai pengelola, bukan owner. Jadi tidak perlu ada yang dibanggakan di dalam dunia ini. Karena kita hanya sebatas pengelola saja. Ya, maaf teman-teman, ada lewat motor. Ya, itu teman-teman. Makanya saya landasi kita dari tadi mengenai kita harus tahu siapakah Allah, kita harus tahu siapakah kita yang hanya sebagai pengelola, yang manusia terbatas, bukan owner dari segala sesuatu, bukan pemilik dari apa yang ada di dunia ini. Tapi kita hanya ada, kalau bahasa teologisnya, kita ada dalam perjanjian kerja terhadap Allah. Kita yang mengelola dunia ini, bukan pemilik dunia ini. Tetap perlu ada yang namanya keirian ketika ada orang lain yang mungkin lebih tinggi daripada kita. Tak perlu, teman-teman. Karena apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itulah yang kita kelola. Justru itu nanti perlahan-lahan, teman-teman, kalau kita dari hal kecil, pasti tentunya kita akan dipercayakan kepada hal-hal yang besar. Tuhan pasti menolong kita karena Dia sang sumber, karena Dia adalah
yang memberi keselamatan bagi kita, yang memberikan kehidupan kekekalan bagi kita. Yang kita kejar adalah bukan material, bukan di dunia, yang ada di dunia ini, tetapi yang perlu kita kejar adalah setelah kematian, apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita pikirkan, teman-teman. Bukan berarti kita tidak memerlukan material, tapi itu hanya tambahan-tambahan yang diberikan Tuhan ketika kita mengutamakan Dia dalam hidup kita. Ya, itu teman-teman. Sekian saja dari apa yang saya sampaikan. Semoga kita diberkati oleh Tuhan dan melalui kebenaran firman Tuhan ini kita diingatkan untuk terus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, mengutamakan Dia, dan sehingga lewat hidup kita dapat memanifestasikan setiap perbuatan yang membuahkan hasil dalam kebenaran. Oke teman-teman, saya tutup dalam doa. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami sangat bersyukur kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa Engkau Allah kami yang sang sumber, dan kami harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Seperti Paulus yang memberikan teladan bagi kami untuk mengutamakan Kristus dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, setelah kami memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami, bahwa manifestasi dalam setiap iman kami kepada Engkau ya Tuhan, manifestasi dalam setiap perbuatan-perbuatan yang kami telah peroleh dari kebenaran-Mu ya Tuhan, akan kami lakukan sesuai yang menjadi kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu ini akan menghinggapi kami, akan memimpin kehidupan kami, sehingga melalui Roh Kudus Tuhan, itu yang menguatkan kami dan memberikan ketabahan bagi kami setiap apa yang kami alami di dunia ini. Karena seperti Paulus ketika dia mengutamakan Tuhan, bahwa dia tidak akan pernah goyah sedikit pun tidak pernah dia goyah, karena dia tahu setelah dia mati bahwa dia ada bersama-sama dengan Kristus di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ini kehidupan kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, kami percayakan hidup ini ke dalam tangan-Mu, bahwa Tuhan ada beserta sebagai Immanuel kami dan sebagai juru selamat kami, dan kami akan mendapatkan kehidupan yang kekal seperti Paulus telah mendapatkannya ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Baik, terima kasih firman Tuhan yang sangat luar biasa, firman Tuhan yang sangat tinggi, dan kita pada kembali sehingga firman Tuhan bisa menolong dan Suaranya ke dasarnya dari sudah kedengar. yang menjadi Kurang kedengaran ke dasarnya suaranya. Oke, karena jaringannya ya. Ya, mungkin jaringannya ya kurang bagus jaringannya. Jadi saya langsung header saja. Ya baik teman-teman, terima kasih untuk Kak Budiaman untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada kita malam hari ini. Karena kita diingatkan kembali tentang apa yang menjadi yang prioritas hidup kita. Apakah kita prioritaskan ini yang hanya sementara karena keperluan kita dan keinginan dan kemauan kita dan lain sebagainya, ataukah kita mau memprioritaskan Tuhan lebih dari segalanya. Nah itu kita sendiri yang bisa menjawabnya. Kita tidak bisa mengukur ya
mengukur setiap kepribadian kita. Itu mengukur setiap kepribadian orang lain, maksudnya kita diri sendiri yang mengukur dan menilai ya mana yang kita utamakan, prioritaskan apa, kita yang tahu sendiri itu dengan Tuhan. Nah, jadi terima kasih untuk firman Tuhan. Semoga kabudiama terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sekali lagi untuk suara saya ini juga saya perlu memberitahukan kepada teman-teman, memang beberapa hari ini setelah kemah pramuka kemari, jadi suara saya, tenggorokan saya serak itu, sehingga akhirnya suara saya berubah kayak gini, sama flu, batuk, kalau seperti itu suara saya. Nah itu yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih juga untuk Kak Dasania, walaupun dia keluar masuk karena carinya kita maklumi, dan juga buat teman-teman ya. Ya, saat ini kita akan masuk di doa syafaat dan sekaligus nanti kita akan mengakhiri pertemuan saat malam hari ini. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang punya pokok doa, maka bisa disampaikan dari sekarang. Kami tidak dengar loh, apakah kamu ngomong-ngomong itu keadasannya? Itu tidak dengar. Kami tidak dengar apa yang kamu ngomong itu. Apakah saya yang sendiri yang salah atau gimana ini ya? Enggak kedengaran suaranya. Dengar kan? Berarti bukan Enggak. tempat saya ini. Ya, enggak apa-apa keadaannya, saya sudah handle aja. Ya, jadi kalau ada pokok doa dari teman-teman, silakan. Kalau tidak ada, kita langsung naikkan doa syafaat kita. Oke, baik. Mungkin tidak ada. Kita langsung saja berdoa dan sekaligus kita menuntut hati mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, Bapa yang mulia. Kembali kami menghadap hadirat Tuhan saat malam hari ini, dan bersyukur untuk firman Allah yang boleh kami dengar saat malam hari ini. Bersyukur dalam persekutuan ini Tuhan, kami boleh dipertemukan kembali di dalam hadirat Tuhan, di dalam lawatan Allah yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sepanjang malam hari. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau baik dan sangat baik dalam satu kehidupan kami. Baik atau tidak baik keadaan kami Tuhan, Engkau selalu setia menyertai kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami hanya menaikkan kepada Tuhan ucapan syukur yang boleh sekiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih saat malam hari ini kami boleh memuji-muji Engkau, dan saatnya kami akan menaikkan setiap pokok doa kami kepada Tuhan. Namun sebelumnya ampuni setiap salah dan dosa yang akan berbuat, baik dosa yang kami sadari maupun dosa yang tidak kami sadari, dan dosa apapun kami mohon pengampunan daripada Tuhan saat malam hari ini. Suci dan kuduskalah kami ya Bapa, agar kami boleh layak di hadapan-Mu, dan terlebih layak menerima kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami, yang mengubahkan kami, yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Saat malam hari ini kami berdoa untuk Niasut Generation. Tuhan terus memberkati komunitas Niasut Generation ini, dari pengurus sampai kepada anggota,
dan juga pendukung-pendukung lain dunia Nation ini. Sekaligus juga kami bersatu hati untuk komsel-komsel yang sudah terbentuk ya Tuhan, dunia Nation ini. Dan terkhusus untuk komsel Timotius, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan akan terus memberkati para pengurus dan juga para anggota yang senantiasa terus setia untuk mendukung di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan lewat online ini. Maka rencana kami nanti ya Tuhan, kami akan mengadakan untuk pemilihan ketua komsel Timotius ini. Biarlah Tuhan yang bekerja, siapapun yang menjadi yang terpilih menjadi ketua nantinya Tuhan, kami percaya akan menjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan pilih di dalam memperluas dan memperlebar kerajaan Allah melalui jiwa-jiwa di dalam sumber maupun juga di dalam puluh nanti. Agar ke depannya Tuhan semakin berkembang dan semakin jaya grup komsel Timotius. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena kami tahu banyak keterbatasan dan kelemahan kami, maka untuk itu kami butuh orang-orang yang Tuhan percayakan, orang-orang yang senantiasa Tuhan pilih untuk menoklatkan grup ini Bapak, agar kedepannya menjadi grup yang terus menjadi inovasi dan terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dan juga para anggota yang selalu setia mendukung komsel Timotius. Kami juga bersatu hati berdoa untuk nias kami yang sudah kami tinggalkan di kampung halaman kami, yang saat ini tidak kami injak, kami berada di berbagai tempat. Tuhan terus memberkati suku Nias kami tercinta. Atau memberkati para pemimpin di sana, pemerintah daerah, dari bupati sampai kepada kepala desa. Biarlah Tuhan terus yang campur tangan atas mereka, dan mereka dapat bertanggung jawab dalam setiap tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Tuhan tolong mereka agar mereka boleh mempergunakan setiap jabatan, setiap tanggung jawab mandat yang sudah dipercayakan kepada mereka. Tuhan betul-betul mempergunakannya untuk mensejahterakan rakyat-Mu ya Tuhan, umat-Mu, sehingga umat-Mu Tuhan mereka boleh merasakan sukacita dalam setiap kehidupan kami sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam Kamu sehingga semuanya itu boleh berjalan seperti yang kita inginkan. Terima kasih Bapak di surga, kami juga bersatu hati untuk setiap para hamba Tuhan yang terus melayani melalui bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik para pendeta, para gembala, para misionaris dalam negeri maupun luar negeri. Kami serahkan hidup mereka ke dalam Kamu, karena Tuhan terus pakai mereka dalam setiap pengajaran dan pemberitaan firman Tuhan, agar jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau Tuhan senantiasa Tuhan pakai, Tuhan terus Engkau panggil untuk menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Terima kasih Bapak surga, terima kasih Bapak. Bersatu hati kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di bangsa kami, Tuhan terus memberkati Tuhan. Terima kasih, kami juga bersatu hati untuk teman-teman kami yang sudah join saat malam hari ini. Ada Kak Saliani, ada Kak Syukur, ada Kak Yakob, dan ada Kak Budiaman, ada Satria, ada Kak Tini, dan kami semua ya Tuhan yang sudah hadir, kiranya berkat yang daripada Tuhan boleh melimpah dalam kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Dan juga demikian pula juga buat teman-teman kami yang tidak bersama-sama dengan kami, dengan Tuhan terus kita memberkati sepanjang malam hari ini. Terima kasih Tuhan, dan akhirnya kami akan meninggalkan dan mengakhiri ruang Zoom ini dan serta persekutuan doa komsel Timotius ini. Kiranya Tuhan yang bekerja, berkarya, dan Tuhan memberkati kami sepanjang hari ini. Kami terima berkat yang Tuhan sediakan sebagai jatah kami pada malam hari. Jadilah kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengakhiri dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam kuasa Tuhan. Haleluya. Amin.
Ya, baik teman-teman.